Pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia disebut berada dalam posisi yang mengkhawatirkan pada musim MotoGP 2025. Bagnaia dikelilingi keraguan karena belum menunjukkan dirinya layak jadi penantang kejuaraan dunia dengan melawan Marc Marquez. Dia gagal dalam mengimbangi kecepatan Marquez pada seri balapan pembuka di sirkuit Buriram, Thailand. Bagnaia yang sudah memasuki musim kelimanya bersama Ducati pabrikan dikalahkan oleh seorang pendatang baru. Pecco bahkan kalah telak di dalam lintasan baik dalam kualifikasi maupun balapan walau tetap berhasil naik ke atas podium. Dua kali Marc Marquez mengasapi Francisco Bagnaia dengan gap yang bahkan cukup terlampau sangat jauh, unggul di atas 2 detik pada balapan sprint dan unggul di atas 3 detik pada balapan utama MotoGP Thailand 2025 tersebut. Kekhawatiran terhadap Bagnaia diungkapkan oleh mantan pembalap MotoGP Sylvain Guintoli, juara dunia Worlds BK1 kali sekaligus ex-pembalap penguji Suzuki di MotoGP itu percaya bahwa Bagnaia bahkan tidak bisa mengharapkan bantuan dari Valentino Rossi. Marc Marquez bukanlah rekan setim yang menyenangkan, selain karena sulit dikejar di lintasan The Baby Alien bahkan tidak mengalami kesulitan untuk kemudian membuat para kru Ducati di garasinya mau untuk bekerja keras baginya. Soal urusan mendapatkan atensi mekanik dan personel tim Marquez sering dibandingkan dengan Rossi yang juga terampil. Ancamannya kian nyata setelah cepat beradaptasi dengan motor Ducati baik motor tim satelit musim lalu maupun motor tim pabrikan musim ini. Musim lalu Marquez sudah mampu mengusik para jagoan utama kendati mengendarai motor yang setahun lebih lama. Bagnaia dan Marquez terlibat duel sengit di GP Spanyol, kedua pembalap pun sempat terlibat senggolan untuk berebut posisi pertama. Kala itu Bagnaia mampu menang dengan mengimbangi agresivitas Marquez dan memakai sisa-sisa kecepatannya di akhir lomba untuk menjauh. Kini situasinya berbeda bagi Bagnaia karena Marquez berada dalam posisi dan situasi yang sama dengannya. Meski begitu Guintoli meyakini bahwa Bagnaia belum menunjukkan seluruh kemampuannya, apalagi jika melihat musim-musim sebelumnya di mana Francisco Bagnaia selalu telat panas dan baru menemukan performa terbaiknya saat balapan memasuki seri-seri Eropa. Saya tidak tahu seberapa besar Valentino bisa membantunya. Pecco tahu apa yang harus dia lakukan dan sadar akan potensinya. Dia tahu bahwa Marc pada 2024 dengan motor yang inferior mampu bertarung melawannya dan jika saya jadi dia saya akan khawatir. Lap terakhir di Jerez tahun lalu saat itu Marc menggunakan motor dari tahun sebelumnya untuk tim independen. Dia tahu dia akan menghadapi tugas yang sulit dan sebagai pembalap ini tentu saja merupakan situasi yang buruk. Tidak menyenangkan memiliki Marc sebagai rekan setim terutama karena dia bisa mendapatkan akses informasi yang sama dengan Anda. Menurut saya Pecco belum menunjukkan seluruh kemampuannya dan saya rasa tahun ini bisa menjadi tahun yang akan membuatnya bersinar, akan menjadi cerita yang berbeda jika ia berhadapan langsung dengan Marc. Pecco tahu betapa berbakatnya Marc, seberapa cepat dia dan seberapa kuat mentalnya. Bagaimanapun meski ini akan menjadi kejuaraan dunia yang sulit saat tekanannya maksimal ia akan berkembang, kata Sylvain Guintoli, sebagaimana dilansir dari Motosan. Johann Zarco lega memiliki Honda RC213V yang membuatnya kembali bertarung dan memberikan hasil terbaik di MotoGP setelah meninggalkan Pramac Racing, namun ia tak besar kepala dan berhati-hati dengan lompatan kinerja motornya. Setelah menjalani tes pramusim yang menggembirakan, Honda akhirnya menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang nyata di MotoGP Thailand 2025. Johann Zarco mengukir hasil terbaiknya dengan motor Jepang. Luca Marini menyamai catatan waktu miliknya dan Joan Mir berjuang keras untuk masuk 10 besar di kedua balapan. Meski Zarco mengakui finish ketujuhnya terasa sangat bagus setelah musim lalu yang sulit, ia tetap berhati-hati tentang lompatan nyata itu. Absennya Jorge Martin, mundurnya Fabio Di Gianantonio karena panas dan beberapa pembalap yang masih harus beradaptasi dengan motor baru serta hilangnya dua motor Ducati adalah faktor yang berimbas pada kebangkitan Honda sejauh ini. Tempat yang kami dapatkan untuk finish di 10 besar, saya pikir itu karena jumlah Ducati lebih sedikit dan itu cukup berpengaruh.
Ada beberapa pembalap yang sedang berjuang saat ini yang berada di KTM dan ini bukan hanya evolusi besar dari Honda karena kami masih memiliki kesulitan yang sama dan kami selangkah lebih maju dibandingkan Ducati tapi setidaknya kami bisa sedikit lebih bersenang-senang dalam balapan. Ada perubahan di kejuaraan dan itulah yang juga membuat kami naik beberapa peringkat di klasemen. Tahun lalu mustahil bertarung dengan Aprilia atau KTM dan kami bertarung bahkan dengan Ducati karena di Gianantonio dan Aldeguer di belakang dan itu bagus, kata Johan Zarco, sebagaimana dinukil dari Motosan. Johan Zarco sama sekali tidak menutupi kepuasan atas hasil di MotoGP Thailand di mana kemajuan Honda terlihat nyata. Perbandingan harus dilakukan dengan hati-hati karena balapan tidak berlangsung di musim yang sama dengan 2024. Marquez tak dapat mengekspresikan kecepatannya karena harus melambat untuk mengatur tekanan ban dan Zarco finish dengan selisih waktu 15,225 detik darinya, padahal dia menyelesaikan balapan dengan selisih waktu 17,672 detik 4 bulan lalu. Saya sangat senang dengan posisi ketujuh dan itu selalu melegakan karena akhir pekan itu penuh tekanan dan di atas motor saya tidak pernah merasa terlalu nyaman. Anda merasa ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan, ada potensi yang bisa dieksploitasi tapi itu tidak mudah. Finish 15 detik di belakang pemimpin klasemen adalah pertanda bahwa dalam hal konsistensi kami tidak buruk tapi saya rasa motor ini kurang cepat dan saya berharap bisa menemukannya suatu hari nanti. Saya dapat melihat bahwa saya dapat bertarung di zona yang saya harapkan berkat pengetahuan yang lebih baik tentang motornya di mana kami saling mengenal satu sama lain dengan tim dan motornya juga terus berkembang. Saya pikir saya mengelola motor dengan lebih baik, saya selalu berusaha mengembangkan kemampuan saya dan saya memiliki rasa yang lebih baik untuk ban depan dan saya mencoba untuk menambah sudutnya. Hasilnya ketika Anda berhasil mengendarainya seperti itu saya pikir ada cara untuk menemukan konsistensi tanpa menggunakan terlalu banyak energi dan itu tidak membuat Anda melaju dengan sangat cepat tetapi memungkinkan untuk melakukannya dengan baik, tutup Johan Zarco.